Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menganalisis unsur-unsur psikologi dan sastra dari sebuah novel cinta yang menyentuh namun berlebihan, yang berjudul Hujan Tak Pernah Bertanya. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan mengajak kalian menyelami kisah cinta yang tenang namun dalam. Bukan cinta yang penuh drama, tapi cinta yang membawa kita merenung tentang kehilangan penerimaan dan kedewasaan. Teman-teman, novel Hujan Tak Pernah Bertanya menceritakan tentang dua tokoh utama, Nara dan Elang, yang pernah saling mencintai di masa kuliah. Namun karena ambisi dan arah hidup yang berbeda, mereka memilih untuk berpisah secara dewasa tanpa menyakiti, tanpa drama. Beberapa tahun kemudian, mereka bertemu lagi di kota yang berbeda, dalam keadaan yang sama-sama telah berubah. Tidak ada janji untuk kembali, tapi ada percakapan dan kenangan yang belum selesai. Novel ini bukan tentang bagaimana cinta kembali tumbuh, tetapi tentang bagaimana cinta yang dulu tetap hidup meski tak harus dimiliki. Novel ini tenang, reflektif, dan menyentuh seperti hujan yang tak pernah bertanya apakah kita sedang ingin basah atau tidak. Wah, menarik ya kalau dilihat dari kisahnya. Menurutmu Safar, dari segi psikologi, bagaimana sih dinamika emosi Nara dan Elang? Apakah mereka benar-benar sudah sembuh dari masa lalu, atau justru pertemuan kembali ini menunjukkan bahwa mereka belum benar-benar selesai secara emosional? Pertanyaan yang sangat tepat, rival. Dari sudut pandang psikologi, hubungan antara Nara dan Elang mencerminkan cinta yang tertunda namun belum sepenuhnya padam. Mereka berada pada tahap ambivalent attachment, yakni pola keterikatan emosional yang campur aduk antara keinginan untuk dekat dan kebutuhan untuk menjauh. Pertemuan mereka kembali bisa dianggap sebagai pemicu emosional, yaitu saat kenangan masa lalu memunculkan respons psikologis yang pernah mereka rasakan. Ini bisa berkaitan juga dengan teori Erik Erikson, terutama tahap intimasi versus isolation, di mana seseorang berusaha menemukan makna dalam hubungan dekat namun tanpa kehilangan dirinya sendiri. Mereka tidak benar-benar belum move on, tapi belum sepenuhnya berdamai. Pertemuan itu menjadi semacam proses penyembuhan emosional, bukan untuk kembali, tapi untuk menutup sesuatu yang selama ini menggantung. Tema utama novel ini adalah cinta yang tidak harus dimiliki dan kedewasaan dalam merelakan. Struktur ceritanya bergerak maju dengan selingan ikhlas balik sangat lembut, menggambarkan bagaimana ingatan dan waktu berjalan berdampingan. Iya, rival, dan saya juga menyukai bagaimana penulis tidak memaksa akhir yang bahagia, tapi memilih akhir yang jujur secara emosional. Kadang mencintai seseorang tidak berarti kita harus bersamanya, dan melepaskan bukan berarti mencintainya. Novel ini mengajarkan kita bahwa beberapa cinta tidak berakhir, tapi berubah bentuk menjadi pengingat, menjadi kekuatan, dan menjadi ruang yang damai di dalam diri kita. Betul, Safar. Jadi dapat kami simpulkan bahwa novel Hujan Tak Pernah Bertanya dalam karya sastra yang menyentuh secara emosional dan reflektif, menyajikan kisah cinta yang tidak klise, tidak alay, tapi justru penuh makna dan kedalaman jiwa. Dari sisi sastra, kekuatan novel ini terletak pada simbolisme hujan, gaya bahasa yang tenang, serta tema cinta yang realistis namun tetap menyentuh hati. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga analisis ini bermanfaat dan bisa membuka sudut pandang baru dalam membaca novel cinta yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.